Selamat pagi, Shalom. Apa kabar pagi ini? Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, baik Anda ada di bait sucinya maupun yang berada di rumah, mari kita persiapkan setiap hati kita, sebab ini adalah hari-harinya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan kemurahannya bagi setiap kita. Terbukti pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada kita, kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan ucapan syukur kami boleh berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami, puji-pujian kami, doa-doa kami boleh naik ke hadapan kehadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini setiap hati kami Tuhan, ini kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap mengucapkan terima kasih. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memuji menyembah-Mu, ada oknum yang tidak suka kami melihat memuji-Mu, yaitu si iblis. Untuk itu kami satukan hati kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Allah saja yang beracara tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, rasa tenang hati kami. Sebab Engkaulah tempat kami bernaung, perlindungan kami. Damai sejahtera kami terima, sukacita daripada-Mu ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari sama-sama kita katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku.
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan.
ajaib perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Tuhan, kami hanya berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya rancangan-Mu yang terbaik di hidup kami. Jalan-jalan-Mu Tuhan, itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Bersekutu dengan, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama, sungguh indah Terima kasih Tuhan. Saat kami dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada ketenangan jiwa Tuhan. Kami tidak pernah takut dan gentar menghadapi kehidupan kami ini Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang terus menopang setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu, naikkan puji syukur kami. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik di hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian datanglah ke bait-Nya. Come on.
kebaiknya. Katakan kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. betapa baiknya Tuhan. Bagi berlindungan Dan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Kasih setianya, bahwasanya selamanya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Kita patut mengucap syukur di hidup ini, amin. Haleluya. Siapa mau terima sukacita surga? Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Terima sukacita surga. Woo! Come on. Hey, hey. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergema. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya dan tengah badai yang bergema. takkan patah. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di badai yang bergema. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai. Haleluya. Takkan patah, takkan hilang. Kita surga
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Bapa, kami terima sukacita-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami Tuhan. Kami layak di hadapan-Mu Tuhan, layak memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang telah memilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tetap bersukacita, bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga mata hati kami Tuhan, agar kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu, biar kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap maju di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Sebab ada mujizat ketika kami mengucap syukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, firman-Ku
Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat ketika kami bersyukur. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ketika kami menaruh pengharapan iman kami hanya kepada Tuhan. Terlebih lagi untuk situasi keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya pemulihan, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Mengalami lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi. Terima kasih, kami bersyukur. Berkat firman Tuhan pagi hari ini akan semakin meneguhkan kami. Roh-Mu tercurah atas kami, roh yang melawat, memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami buka hati kami menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta, satu peringatan keagamaan yang sangat penting bagi iman kita, saudaraku. Karena di Hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus tercurah atas murid-murid Tuhan, atas umat-umat Tuhan, dan mereka mengalami mujizat, mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah suasana Pentakosta, situasi bangsa kita, saya percaya sedang dalam pemulihan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sedang menyerukan keadaan new normal atau normal yang baru. Apakah new normal ini, saudaraku? Yaitu situasi keadaan di mana kita bisa bekerja seperti semula sebelum keadaan ini terjadi. Saudara bisa melaksanakan aktivitas secara normal, tetapi dengan tatanan yang baru. Saudara harus mengenakan masker di tempat-tempat umum, saudara harus rajin-rajin cuci tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer, dan inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kita, supaya keadaan bisa menjadi normal tetapi dengan tatanan yang baru. Hal ini juga termasuk juga dalam suasana keadaan kita beribadah, akan dimulai dengan new normal ini. Nanti akan terbiasa saudara akan pakai masker di dalam gedung gereja seperti ini. Tapi ini kita kerjakan, kita lakukan ini karena memang kita harus menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Tetapi kita harus hidup seperti normal, seperti biasanya. Nah, untuk mensikapi hal seperti ini, mulai bulan Juni ini, saudaraku, besok mulai tanggal 1 Juni ya. Jadi mulai bulan Juni, kita akan kembali mengadakan ibadah 2 kali di hari Minggu, yaitu di ibadah jam 9 dan jam 6 sore. Kemudian nanti kita akan lihat perkembangan di gedung gereja kita, saudara. Karena kita tidak memungkinkan memasang seluruh kursi seperti biasanya. Dengan situasi new normal ini, ya jarak dari kursi dan kursi itu minimal itu 1 meter. Ya, jadi seperti sekarang ini lebih dari 1 meter kita pasang dari satu kursi ke kursi yang lain. Jadi kalau memungkinkan nanti kita lihat situasinya, bisa saja kita membuka ibadah hari Minggu itu 3 kali atau 4 kali. Ya, jam 9, jam 11, kemudian jam 6 sore. Ya, kalau memang keadaannya jemaat bertambah banyak dan tempat tidak mencukupi untuk ibadah, ya frekuensi ibadah yang akan terus kita tambah. Jadi saudara yang biasa pelayanan harus bersiap-siap, new normal ini kelihatannya kita akan semakin lebih sibuk lagi. Kemudian juga durasi ibadah kita akan kita efektifkan, ya akan kita kurangi. Ya, kita sedang bergumulkan GSS, gereja 1 jam saja. Jadi kita lihat situasi yang berkembang nanti, saudaraku, dan kita akan terapkan. Yang penting gereja akan memfasilitasi di new normal ini kita beribadah dengan kondisi yang tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokoler kesehatan yang ada, dan kita tetap mendapat berkatnya dari setiap ibadah yang kita lakukan. Puji Tuhan, saya ingin kita semua membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, berkaitan dengan Hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini merupakan gambaran bagaimana jemaat mula-mula orang percaya menerima Yesus dan mereka menjadi gereja awal
gereja yang mula-mula, dan mereka mengalami pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa. Gereja mula-mula ini dimulai dari Pentakosta. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saya bacakan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan keempat. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nanti saudara di rumah boleh lanjutkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini secara keseluruhan. Saudaraku, Pentakosta ini merupakan peringatan di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, yaitu pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sebenarnya saudaraku, orang Israel ini juga merayakan hari Pentakosta, yaitu memperingati ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas panen yang diberikan Tuhan dalam hidup orang Israel ketika mereka mulai pertama kali masuk di tanah Kanaan, dan mereka bertanam dan mereka menikmati hasil panen, dan mereka rayakan itu di hari Pentakosta ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi di hari Pentakosta, yaitu di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu mendengar apa yang Tuhan Yesus janjikan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu tinggalkan Yerusalem, tetaplah ada di sana. Dan ketika murid-murid itu menunggu-nunggu sambil berdoa di satu rumah, dan penggenapan janji Tuhan itu terjadi. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Seperti apa saudaraku? Dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saat mereka sedang berdoa, bergumul bersama-sama, firman Tuhan katakan, maka tampaklah seperti tiupan angin yang keras, dan lidah-lidah api itu menyambar mereka. Maka dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya yakin percaya kita punya satu keyakinan yang sama, bahwa kuat kuasa Roh Kudus ini yang memampukan kita, yang membuat kita mampu untuk kita bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Membuat kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa menjalani kehidupan ini, saudaraku. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus ini yang memampukan setiap orang percaya memiliki satu keberanian. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hidup kita ini mengalami lawatan dan urapan kuasa Roh Kudus itu terjadi atas kehidupan kita semua. Bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem, yang melihat secara langsung, yang mengalami pengalaman secara langsung peristiwa Pentakosta ini, dan mereka mengalaminya. Bagaimana kita tahu, saudaraku? Ada beberapa hal tanda yang mereka alami. Yang pertama adalah terjadinya pertobatan yang luar biasa, pertobatan massal atas hidup orang-orang yang ada di Yerusalem. Ayat 37, sekarang saya bacakan untuk kita semua. Masih di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 berkata, ketika mereka mendengar hal itu, ketika Petrus berkhotbah, ini maksudnya saudaraku, ketika orang-orang di Yerusalem ini mendengar Petrus berkhotbah, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tanda bahwa Roh Kudus itu berkarunia dalam kehidupan orang percaya,
Yang pertama adalah adanya pertobatan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa tahu Roh Kudus itu nyata ada berkarya dalam kehidupan kita saat kita mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Saat kita mengingat kehidupan kita yang lama dan saat Roh Kudus itu turun hadir dalam hidup kita, saudaraku, maka kita tidak lagi melakukan dosa-dosa kita masa lalu lagi. Kesalahan-kesalahan yang besar masa lalu tidak lagi dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka bertanya-tanya kepada Petrus bagaimana mereka bisa mengalami lawatan Tuhan itu. Di ayat yang ke-38 Petrus berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudaraku, satu pribadi yang membuat orang itu menjadi bertobat, itu bukan karena perkataan kita kepada orang lain, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ketika Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu akan menjadi saksiku, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudaraku, kesaksian orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjadi efektif, orang mendengar, dan seperti khotbah Petrus, orang mendengar khotbah Petrus mereka menjadi terharu, artinya mereka mengalami pemulihan dalam hidupnya. Itu bukan karena Petrus, tapi kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja ketika Petrus itu melakukan khotbahnya. Tuhan Yesus sendiri coba kita lihat saudaraku di Injil Yohanes pasal yang ke-16, jauh-jauh hari sebelum dia harus disalibkan, mati, bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya, dia berjanji kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8, saya bacakan firman Tuhan katakan demikian, Yohanes 16 ayat 7 dan 8, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya akan jauh lebih baik ketika dia harus pergi kembali ke surga. Karena akan ada sesuatu yang lebih efektif, lebih besar, lebih dahsyat diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Mereka biasa-biasa aja. Tetapi saat Tuhan Yesus pergi ke surga dan memberikan Roh Kudusnya, murid-murid Yesus tampil dengan penuh keberanian, dengan karisma, kuasa Roh Kudus itu nyata atas hidup mereka. Salah satu contoh, Petrus, ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia hanya menjadi sekedar murid saja yang ikut Tuhan kemana-mana. Artinya dampaknya itu kurang terasa, saudara. Bahkan saat Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan Petrus ini ketemu dengan banyak orang dan dia menyangkal bahwa dia bagian dari murid Tuhan Yesus. Ini berbeda setelah kuasa Roh Kudus itu tercurah kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Dia berani berkhotbah di depan orang banyak. Bahkan sekali dia khotbah ada 3.000 orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana peran Roh Kudus dalam pertobatan ini, saudaraku? Di ayat yang ke-8, Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa. Ketika Roh Kudus itu ada di dunia ini, salah satu fungsinya adalah menginsafkan, mengingatkan, menyadarkan akan dosa. Pernahkah saudara, ketika saudara ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba ada hati yang tidak nyaman yang mengingatkan kita, jangan lakukan itu, jangan kerjakan itu. Itu hal yang tidak sesuai dengan anugerah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kita punya kepekaan dengan Tuhan, ketika sering
mengalami saat teduh dan kita punya kepekaan dengan Tuhan, selembut apapun suara Tuhan itu terdengar nyata dalam hati kita. Dan itulah suara kudus yang menginsafkan akan dosa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan ada hal yang tidak nyaman dalam hati kita. Itulah kuasa suara Roh Kudus yang menginsafkan, menyadarkan bahwa apa yang akan kita kerjakan itu sesuatu yang salah. Kemudian apalagi saudaraku, dikatakan ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian kebenaran dan penghakiman. Tidak sekedar menyadarkan kita akan dosa, tetapi Roh Kudus ini juga mengingatkan kita akan kebenaran. Kebenaran demi kebenaran itu dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa salah satu karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama, ada kebenaran-kebenaran yang sedang dan terus saudara lakukan di tengah-tengah masa sulit sekarang ini. Saya lihat ada beberapa teman yang bagi-bagi berkat, ya, bagi-bagi sembako. Gereja kita beberapa waktu yang lalu juga lakukan untuk saudara-saudara kita yang waktu itu dirawat di rumah sakit, diisolasi di rumah sakit, dan kita walaupun tidak banyak, tidak besar yang kita lakukan, itu merupakan bagian ketika Tuhan mengingatkan bahwa itu hal-hal yang benar yang bisa kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama sebagai bagian dari jemaat Tuhan di gereja ini. Ada begitu banyak hal kebenaran yang Roh Kudus ingatkan bagi kita untuk terus kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama. Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan bagaimana cara sikap hidup kita beberapa waktu ke depan yang akan datang ini dengan new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah. Mari kita terus, kalau Roh Kudus ingatkan kita lakukan kebenaran di tengah-tengah masa sulit ini, lakukanlah hal ini saudaraku, untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga Roh Kudus juga mengingatkan kita akan penghakiman. Tidak hanya pertobatan yang membawa kita kepada surga, tetapi juga kepada penghakiman kekal, hukuman yang kekal. Bahwa setiap orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, suatu saat akan menerima apa yang dikatakan Alkitab penghakiman. Saudaraku, pada suatu kali nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, salah satu ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus adalah akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan kambing ini berbicara tentang penghakiman yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak cinta Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya, sebagai rasa syukur, ucapan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari terus pelihara iman kita dengan baik, kita terus jaga Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Terus terjadi pertobatan yang terus menerus, di mana Tuhan akan mengingatkan dosa-dosa, mengingatkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu kita lakukan lagi. Dan Tuhan mengingatkan kebenaran, bahkan penghakiman bagi kita semua. Jadi orang-orang yang mendengar perkataan Rasul Petrus itu, mereka bertanya bagaimana mereka bisa mengalami hal itu. Dan Petrus katakan, ayat yang ke-38 Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudaraku, apa berikutnya yang terjadi? Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada satu lawatan hujan pertobatan yang luar biasa. Saudara, waktu saya kecil, saya masih ingat Tuhan itu melawat kampung desa di mana kami tinggal. Kami tinggal di desa, saudara. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang baru datang melaksanakan penginjilan. Dia kenal dari satu tetangga saya, kemudian dia sampaikan berita Injil dan pertobatan itu terjadi. Tetangga saya ini menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian tetangga saya ini membuka rumahnya untuk bersekutu, berdoa bersama-sama. Dan lawatan Tuhan itu terjadi. Saya lihat begitu mudahnya orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, di kampung kami. Dan dari satu keluarga kemudian bertambah berkeluarga-keluarga lain,
Akhirnya terbentuklah persekutuan keluarga di situ. Akhirnya bertumbuh menjadi satu gereja. Tetapi waktu itu tidak ada tempat untuk bisa membangun gereja. Karena itu merupakan perintisan awal di kampung kami, saudaraku. Dan pendeta ini membutuhkan tempat untuk bisa dibangun gedung gereja. Kemudian jemaat itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi, saudara? Suatu kali Pak Kepala Desa datang ke Pak Pendeta ini dan dia katakan, ada satu tempat, itu tempatnya sangat angker sekali. Jangankan orang tinggal di situ, orang lewat di situ pada malam hari itu tidak berani lewat di situ, saudara. Kemudian dia katakan, kami akan berikan satu kapling untuk gereja boleh dibangun di sana. Dan kemudian gereja mulai membangun di situ. Dan sekarang kalau saya pulang, di lingkungan gereja itu menjadi lingkungan perumahan yang cukup elit sekarang ini. Ada satu karya Roh Kudus dimulai dari pertobatan pribadi-pribadi. Dan terbentuklah satu gereja. Kita berdoa bersama-sama bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa ada sesuatu rancangan yang mulia bagi negara kita, bagi kota kita. Saat-saat kita menghadapi masa-masa pandemi ini. Terus berdoa supaya Roh Kudus berkarya secara nyata. Hal yang kedua, bagaimana mereka melihat bahwa orang-orang itu mengalami lawatan Roh Kudus pada waktu itu, saudaraku. Saya bacakan di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, Kisah Rasul pasal 2, ayat 2, 3, dan 4, saya bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Manifestasi terjadi ketika murid-murid Yesus itu mengalami lawatan Roh Kudus saat itu. Yaitu tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa orang-orang lain, bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Mereka keluar rumah dan masing-masing berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Ada orang Aram di situ dan ada murid-murid yang berbahasa dalam bahasa Aram. Ada orang Yunani di situ dan ada murid-murid yang berbahasa Yunani. Sehingga semua orang mendengar dan mereka memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Ada satu manifestasi yang terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dalam perjanjian baru, dalam kehidupan modern sekarang ini, apa tanda bahwa kita ini mengalami lawatan Roh Kudus dan Roh Kudus itu berkarya, bekerja nyata dalam hidup kita? Galatia pasal yang ke-5, coba kita lihat sama-sama. Bagaimana Paulus memberikan definisi ketika Roh Kudus itu berkarya secara nyata atas hidup kita. Galatia pasal yang ke-5, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, tetapi buah roh di sini R-nya hurufnya besar, maksudnya adalah Roh Kudus, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana Roh Kudus memanifestasi dalam diri kita, yaitu ketika dalam kehidupan kita ini menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada 9 buah Roh Kudus, saudaraku, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari ke-9 buah Roh Kudus ini, semuanya berlawanan dengan kehidupan daging kita. Kalau saya baca Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami dalam persekutuan keluarga, ya tiba-tiba si Jose waktu itu masih kecil, saudaraku, masih belum tahu malu ya. Tiba-tiba dia sharing, dia khotbah, dia katakan demikian. Kita harus hidup dalam roh dan tidak boleh hidup dalam daging.
yaitu daging ayam, daging babi, daging ular. Itu khotbah yang saya masih ingat sampai sekarang ini. Bahkan sampai dia besar, sampai dia jadi orang tua pun mungkin khotbah ini masih terus saya ingat terus menerus. Jadi hidup dalam roh ini merupakan manifestasi bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dikatakan yaitu hidup dalam kasih. Ketika kita tidak membenci orang lain, ketika kita bisa melepaskan pengampunan orang lain. Tidak mudah, saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita akan dimampukan, akan dikuatkan. Kadang-kadang kalau ada orang yang menjengkelkan, saudaraku, kita sedang berjalan, lihat ada dia lewat di jalan akan ketemu dengan kita. Kalau ada belokan, kita akan lari belok supaya tidak ketemu. Tapi kalau ada Roh Kudus berkarya nyata dalam hidup kita, sesulit apapun akan dimampukan untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk memiliki hidup dalam kasih. Kemudian buah roh berikutnya adalah sukacita. Bagaimana kita bisa menjalani segala musim kehidupan kita ini dengan sukacita? Kalau dalam keadaan yang baik, bersukacita itu semua orang bisa lakukan. Bagaimana kalau dalam situasi yang sulit, seperti sekarang ini? Habakuk berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terus akan tetap ada sukacita yang dialami di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, terus tetap bisa mengucap syukur. Hanya orang-orang yang dikuatkan oleh Roh Kudus dalam hidupnya yang mampu melakukan hal yang seperti itu. Kemudian berikutnya kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya hampir sama dengan sukacita. Di dalam segala keadaan apapun kita akan memiliki damai sejahtera, kesabaran, diberikan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara, ini boleh menjadi ukuran apakah hidup kita ini dikuasai Roh Kudus, ada dalam lawatan Roh Kudus atau tidak. Ukurannya adalah ke-9 buah-buah roh ini. Jadi yang paling tahu apakah hidup kita ini ada dalam urapan kuasa Roh Kudus atau tidak, saudara sendiri. Bagaimana checklistnya? Checklistnya adalah 9 buah-buah roh ini. Apakah ini ada dan nyata dalam kehidupan kita? Yang terakhir yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, bagaimana kita ini tahu bahwa orang-orang itu mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah pertobatan, terjadinya pertobatan. Yang kedua ada manifestasi buah-buah roh dalam diri kita. Yang ketiga, kita dimampukan punya keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara nanti baca secara keseluruhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, terutama mulai ayat yang ke-14, itu judul perikopnya adalah khotbah Petrus. Siapakah Petrus ini? Dia pernah menyangkal Tuhan karena takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh tentara-tentara Roma waktu itu. Tetapi setelah Roh Kudus itu tercurah atas hidupnya, dia menjadi seorang pemberita Injil yang berani. Tiba-tiba saja tanpa takut-takut dia berdiri di hadapan orang banyak dan dia mulai berkhotbah. Dan saudara tahu hasil khotbahnya itu. Ayat yang ke-41 tadi berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, artinya menerima perkataan khotbah Paulus itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apakah Roh Kudus ini ada nyata dalam diri kita? Saudaraku, salah satu ukurannya juga adalah apakah kita punya selera yang begitu besar untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Hari ini mungkin kita tidak bisa pergi kemana-mana, tapi saudara bisa manfaatkan media yang ada. Supaya melalui pemberitaan kita, saudara upload baik di media sosial, di media-media yang lain, itu bisa menjangkau orang. Masalah orang itu menjadi bertobat, percaya kepada Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan dari kuasa Roh Kudus yang menjamah dan memulihkan hidup mereka. Kemarin saudara saya
Saya sekarang sedang membuat di media sosial, saudaraku, ada renungan firman Tuhan hanya 3 menit saja, 2-3 menit saja. Saya berikan judulnya Surga Kita, Suara Gembala Kita. Maksudnya suara gembala kita itu bukan saya sebenarnya. Suara gembala kita itu adalah suara gembala kita yang agung, Tuhan Yesus. Saya hanya menyampaikan suara gembala kita saja. Gembala kita yang agung itu saya sampaikan melalui firman Tuhan yang hanya beberapa menit saja. Saya berdoa, saya berharap bahwa melalui khotbah yang 3 menit saja yang saya share di media sosial ini membawa pengaruh bagi orang lain. Roh Kudus boleh pakai untuk membawa orang-orang itu mengalami pertobatan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku, salah satu hasilnya kemarin ada komentar dari anak sekolah minggu yang tahun-tahun yang lalu pernah saya layani. Waktu itu saya tidak melayani sekolah minggu itu tidak dengan mengajar sekolah minggu atau memimpin pujian di sekolah minggu, tidak, saudara. Saya hanya menjemput mereka. Dan kemudian setelah tahu khotbah yang saya share di media sosial, dia berkomentar dan dia katakan, Pak Warsito, dia bilang, Pak Warsito wajahnya masih seperti dulu, awet muda katanya, saudaraku. Saya malu tersipu-sipu sebenarnya. Karena yang benar saya ini awet tua sebenarnya. Kemudian saya balas dan dia membalas lagi, dan dia cerita bahwa intinya dia bersyukur, mengucapkan terima kasih, bahwa pernah ada orang yang menjemput ketika dia masih kecil. Waktu itu mungkin masih seperti usianya Eben atau usianya Dava, anak Pak Daniel. Masih kecil saya jemput pergi sekolah minggu. Dan rupanya itu masih dia ingat sampai dengan hari ini. Saat ini dia sudah menikah, punya anak 2, sekarang tinggal di Biak, di Papua. Dan mengingat apa yang dia lakukan. Dan ketika saya share khotbah surga kita, dan dia sempat melihat tayangan itu, dia mulai diingatkan Tuhan kembali beberapa tahun yang lalu ketika dia masih kecil dan masih sekolah minggu. Dan terakhir kemarin komentar saya ingatkan kepada dia untuk lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, Petrus punya keberanian memberitakan Injil setelah Roh Kudus itu tercurah dalam diri kita. Saya berdoa inilah waktu kesempatan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Ada pemberitaan Injil, ada kesaksian yang kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Saya yakin saudara punya kesempatan, kita punya waktu yang sama, dan kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Saudara berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan akan beri saudara melakukan pemberitaan Injil menjadi saksi Kristus yang sesuai dengan karakter saudara masing-masing. Dan peristiwa Pentakosta ini menjadi berkat lahirnya gereja pertama, gereja mula-mula, yang kemudian dengan kesaksian, dengan pemberitaan Injil yang terus-menerus tidak putus-putusnya sampai dengan hari ini, gereja-gereja terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan sampai dengan hari ini. 2 hal yang membuat gereja Tuhan itu bertumbuh. Yang pertama adalah ketika umat Tuhan berdoa, dan yang kedua ketika mengalami tekanan dan penganiayaan. Hari-hari ini kita mengalami tekanan dengan keadaan yang ada. Inilah saatnya gereja mengalami pertumbuhan. Mari berdoa bersama-sama. Kuasa Roh Kudus itu tercurah nyata atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk hadirat-Mu, kuasa-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan nyatakan atas kehidupan kami, saat Roh Kudus itu tercurah, ada tanda-tanda yang terjadi, yaitu pertobatan. Ketika orang-orang bertobat menjadi percaya, itu adalah karya Roh Kudus. Orang-orang mengalami tanda Roh Kudus, manifestasi buah-buah roh yang nyata dan tinggal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hal ini akan terjadi dan kami alami hidup kami hari-hari ini. Dan kami diberikan keberanian oleh kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupan kami. Keberanian untuk memberitakan Injil. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari dengan segenap hati katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, jamahlah kami, dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengalami pertobatan, mengalami manifestasi buah-buah Roh Kudus nyata atas hidup kami. Dan setiap kami boleh diberikan keberanian memberitakan kabar baik, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan utus, Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Roh Kudus terjadi atas hidup kami, pemulihan terjadi atas diri kami, keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Tuhan, kami akan terus tetap setia dan melihat karya kuasa Roh Kudus itu terjadi. Tidak hanya dari dalam diri kami, tapi dalam seluruh keluarga kami, kota kami, bahkan bangsa dan negeri kami mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami terima firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan kami terus melakukan karya-karya yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya,
saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami terus Tuhan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan dalam setiap hidup ini, dan kami terus diingatkan untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Memberkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Kami akan dibuat berhasil dan beruntung dalam segala apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus andalkan Tuhan di hidup kami, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Tuhan Yesus. Sapa kanan kiri depan belakang, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, sekali lagi menghadapi new normal ke depan. Mulai bulan Juni ini sudah kita aktifkan kembali. Yang pertama adalah ibadah raya 1 jam 9 dan ibadah raya 2 jam 6 sore. Kemudian ibadah doa malam hari Kamis jam 7:30 malam di tempat ini kita juga mulai aktifkan kembali. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, anugerah kasih setiamu. Kami terus berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Terjadi pemulihan yang dahsyat di hari Pentakosta saat ini. Kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap pribadi. Bangsa kami akan mengalami lawatan dan pemulihan dari Tuhan. Memberkati para pemimpin kami dengan hikmat Tuhan. Diberikan karunia Tuhan untuk memerintah, memimpin bangsa ini bagi kesejahteraan Indonesia. Tuhan juga memberkati Kabupaten Malinau dalam anugerah dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berdoa untuk keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada.
kuasa Roh Kudus juga tercurah, memimpin, memerintah hidup kami, keluarga kami, dan kami diberikan perlindungan yang sempurna oleh Tuhan. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang beribadah di rumah saat ini, kuasa-Mu juga tercurah atas kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, pemulihan, kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita akan segera berakhir. Angkat hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkatimu dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan apapun yang engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat berhasil dan beruntung sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Menyertai Dia dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta.